Bagi teman-teman yang mau ngerjain soalnya bareng, silahkan. Untuk yang mau mengerjakan setelah kelas sambil mendengarkan materi juga tidak apa-apa gitu ya. Saya izin share screen, soalnya udah dibagikan ya. Nah, lihat jelas. Jelas, Ibu. Nah, untuk yang pertama ya, pada tips ini itu tentang VLOOKUP, materi VLOOKUP yang kemarin kita udah belajar juga. Terus nanti ada penjelasan index and match, di mana index and match itu sebenarnya mirip juga sama VLOOKUP, HLOOKUP, cuma nanti teman-teman bisa bedain kapan pakai index and match, kapan pakai VLOOKUP gitu. Nah, nanti di sheet 3 ini diterapkan gitu. Terus yang terakhir nanti ada materi if error. Oke, yang pertama sebelum ke VLOOKUP, kalau kita lihat tabelnya, tabel di sebelah kiri teman-teman, itu ada informasi yang belum terisi. Jadi di sini ada ID-nya, ada namanya, kategori, dan lainnya. Terus ada diskon status. Kalau teman-teman perhatikan pada soal-soal sebelumnya, itu kan ada perintahnya, misalkan kerjakan dengan rumus ini atau menggunakan rumus tertentu. Nah, kira-kira kalau kita dihadapkan pada latihan gitu, kira-kira teman-teman mau pakai rumus apa di sini untuk mengisi diskon status? Ada yang kepikiran? Kira-kira sekian banyak rumus yang kita pelajari, kita mau di sini ada rumus apa? Diskon status berarti mungkin kemungkinannya ada dia itu statusnya harga diskon atau tidak diskon, diskon, no diskon. Nah, kira-kira rumusnya apa? Ada yang mau tebak? Boleh di kolom chat. Apa nih? Kira-kira apa? Yang tahu nggak? Nah, nggak ada yang jawab nih. Oke, kalau nggak ada saya yang jawab. Untuk diskon status di sini, itu yang dimunculkan adalah diskon dan no diskon. Apakah harganya itu diskon atau tidak diskon? Nah, harga diskon tidak diskon bisa dilihat dari mana? Bisa kita lihat dari price before sama afternya. Jadi harga sebelum sama harga setelahnya. Diskon itu yang seperti apa? Diskon itu apabila harga afternya itu kurang dari harga sebelumnya. Nah, kita bisa pakai logical test if logical testnya adalah after kurang dari before. Kalau harga setelahnya itu lebih kecil daripada sebelumnya, maka dia itu adalah harga diskon atau dia mendapatkan diskon. Nah, tapi jika harga setelahnya itu lebih mahal atau bahkan sama dengan, itu kan kebalikannya dari logical test kita. Berarti selain itu gitu, selain pernyataan ini, kebalikannya ini itu apa? No discount. Jadi dia tidak mendapat diskon. Nah, berarti untuk yang pertama atau balon merah ini dia harganya diskon. Nah, untuk ke bawahnya teman-teman tinggal klik 2 kali atau seret ke bawah. Nah, untuk yang harga no diskon bisa dilihat bahwa harganya dia tidak berubah atau sama gitu ya.
Nah, di sampingnya baru kita kerjakan VLOOKUP gitu. Ya, VLOOKUP sama kayak materi-materi biasanya. VLOOKUP, kita cari lookup value berdasarkan ID-nya, titik koma, tabel array, berarti dia dimulai dari si lookup value. Kalau kita lookup value-nya adalah ID, berarti dimulai dari ID juga. Boleh semua atau boleh sampai misalkan kita mau cari cuma sampai subkategori, ya udah sampai sini nggak apa-apa, atau semua juga boleh. Nah, teman-teman boleh arahkan hanya pada tabel tertentu, harus dikunci, atau pakai box itu juga bisa, atau select aja pada kolomnya. Jadi ini saya pilih dari kolom A sampai kolom D. Nah, begini. Kalau udah kayak gini, tidak usah dikunci. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, kalau mau pilih kolom A, B, C, D gitu ya, tidak ada informasi di bawah yang berkaitan dengan yang kita cari gitu. Misalkan ini nanti misal muncul di tabel bawahnya lagi ya, gitu. Karena ini di bawahnya kosong, berarti kita bisa ambil aja kolom A, B, C, D. Kalau udah, kalau indeks 6, kira-kira eh, kolom keberapa yang mau kita cari? Kolom berapa teman-teman? Informasinya tentang item name-nya, berarti kolom keberapa? Kedua. Sip. Kolom kedua, terus 0. Kenapa 0? Kita pilih yang exact match. Dah, terus ke bawahnya tinggal kita klik 2 kali. Nah, untuk mengisi di sampingnya cepat aja kita kopas rumusnya. Tinggal kasih di sini sama dengan terus di copy paste. Nah, karena tadi kolom kedua ini diganti 3, ya kan? Kolom ketiga 1, 2, 3. Sorry, 1, 2. Ya kan? Benar 3. Benar 3. 1, 2, 3. Terus yang di sini sama dengan copy paste ada di kolom 4. Jadi kalau kita udah tahu rumusnya sama, tinggal diganti pada bagian yang berbeda. Nah, kiranya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk di sheet pertama? Aman, teman-teman? Nanti kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom chat sambil saya bahas sheet 2. Nah, oke, untuk di sheet 2 ini kira-kira udah dibahas belum ya pada pertemuan yang kemarin-kemarin? Kalau belum, kita belajar ini. Kalaupun sudah, nanti ada informasi tambahan. Nah, indeks itu seperti apa? Oke, if discount. Nah, ada yang baru join ya. Untuk di diskon status, di sini itu tadi kan kita nggak tahu karena nggak ada perintahnya suruh menggunakan rumus apa. Nah, kita mau tentukan dia diskon atau no diskon gitu. Nah, diskon dan no diskon itu dilihat dari mana? Harga setelah dan harga sebelum. Jadi kita logical testnya itu kalau harga setelahnya itu kurang dari harga sebelum, maka dia mendapatkan status diskon. Selain itu atau kebalikannya gitu, berarti dia no diskon. Jadi kita harus bisa utik-utik, oh ini pakai rumus apa, logikanya seperti apa gitu. Jadi kita bisa elaborasi sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian indeks and match. Nah, indeks itu baris keberapa inputnya? Outputnya berupa data. Jadi baris keberapa itu datanya apa sih? Gitu. Misalkan ini ya, baris ke-1. Nah, baris ke-1. Baris ke-1 itu isinya apa? Misalkan kita mau
ranks dari Naufal, Buya, Kevin, Heru, Prasetyo. Ini saya kasih warna merah. Misalkan gini ya. Baris satunya itu siapa? Sama dengan indeks. Array itu adalah ranks-nya. Berarti kita tentukan dulu. Kak, boleh nggak dari nama? Sebenarnya boleh, tapi kalau dari nama, nanti baris pertamanya adalah nama. Gitu. Jadi, untuk index and match ini kita sesuaikan sama informasi yang kita cari. Gitu. Misalkan range-nya di bawah judul, hanya namanya saja. Range-nya atau array-nya adalah ini. Titik koma. Nah, tabel referensi, baris keberapa, kolom keberapa. Misalkan baris 1, kolom 1. Nah, isinya adalah Naufal. Kalau match, yang diketahui berupa datanya. Outputnya atau yang kita cari, itu ada di baris ke berapa atau di kolom ke berapa. Rumusnya adalah match, sel acuan, kolom referensi 0. 0 itu apa? Coba kita lihat. Match, tukar value. Kita mau cari apa? Yang kita cari itu apa? Informasi tentang Buya, titik koma, lookup array. Buya itu ada di range mana sih? Ada di bagian sini. Berarti dari Naufal sampai Prasetyo. Titik koma. Nah, 0 gitu aja. Kenapa 0? Karena kita mau cari yang exact match. Terus tutup. Nah, ternyata Buya ada di baris ke-2. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi baik di indeks sama match, kita perhatikan tabel referensinya dimulai dari mana, karena berpengaruh gitu. Nah, oke. Di bawahnya ada tabelnya, terus nama pegawainya dikerjakan dengan index and match ya. Jadi dia digabung gitu. Misalkan nama pegawai Ahmad. Ahmad ada di sini nih. Asalnya dari mana? Dari Bogor. Jadi ini jawabannya Bogor. Alexi. Alexi ini asalnya mana? Jakarta. Yang diharapkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau indeks sama match digabung, yang kita input pertama indeks dulu atau match. Jadi apa rumus yang kita ini dulu tulis pertama, indeks atau match? Kira-kira ini. Indeks atau match dulu teman-teman. Bingung nggak indeks match? Nah, kita bisa lihat ya, kita mau cari apa sih? Kita mau cari baris keberapa atau datanya berupa apa gitu. Nah, datanya kan berupa suatu teks atau berupa data. Berarti rumus yang kita gunakan adalah indeks yang pertama. Terus di dalam indeks itu kan ada baris ke berapa, kolom ke berapa, gitu kan. Nah, baris dan kolom ini yang bisa diganti dengan match. Jadi baris keberapa dan kolom keberapa itu diganti dengan rumus match. Misalnya kalau teman-teman nggak, misalkan ini informasinya sedikit ya, kita tahu bahwa ada suaranya kan teman-teman? Ada, Kak. Ada ya, tolong itu Kak Maria. Ya. Nah, misalkan untuk Ahmad ada di baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ahmad ada di baris 5. Gitu. Terus asalnya ada di kolom keberapa? 1, 2, 3. 3. Nah, ini Ahmad, informasi tentang Ahmad. Ini informasi tentang asal. Ahmad ada di baris 5, asal ada di kolom 3.
Nah, 5 sama 3 di sini ini kan berupa angka. Kita bisa ganti dengan rumus math. Math, cari apa? Cari Ahmad. Titik koma, lookup array. Ahmadnya ada di range mana? Ada di range sini. Titik koma lagi, 0. Nah, jawabannya sama. Dia ada di baris 5. Begitupun dengan asal. Sama dengan math. Lookup value-nya. Kita mau cari apa? Tentang asal. Titik koma, lookup array-nya. Asal ada di range mana? Ada di sini. Titik koma, 0. Terus kita ada 3. Nah, ini 5 dan 3 yang hanya angka. Dan ini 5 dan 3 yang kita menggunakan rumus match gitu. Jadi kedua rumus ini kita masukkan ke dalam rumus indeks. Misalkan kalau tabelnya sedikit seperti ini, indeks. Array-nya mau cari informasi tentang apa? Tentang asal. Ada di sini nih array-nya. Jangan lupa array-nya untuk dikunci. Kenapa dikunci? Karena ada kita mau cari informasi tentang yang ada di bawahnya, ya kan? Berkaitan tentang informasi yang ada di bawahnya. Titik koma. Nah, tadi kan kalau indeks, array, terus row 6, baris keberapa? Ahmad ada di baris 5. Ini kan. Ada di kolom berapa? Yang kita cari ada di kolom 3. Ini siapa? Ahmad ada di baris 5 dan asal ada di kolom ke-3. Nah, kalau indeks kan seperti ini. Kita enter. Ahmad dari Bogor. Benar. Tapi tidak sesuai dengan perintahnya. Apa perintahnya? Index and match. Berarti dalam satu rumus itu ada indeks, ada match-nya. Nah, 5 sama 3 ini kita bisa ganti tadi dengan yang ada di sini nih. Match untuk mencari Ahmad dan match untuk mencari asal. Kiranya seperti itu. Jadi 5-nya ini kita ganti match. Cari apa? Cari Ahmad. Titik koma. Lookup array. Ahmadnya ada di range mana? Di sini. Jangan lupa untuk dikunci lagi karena berkaitan dengan yang bawahnya. Kita tutup. Ini nanti kan jadi baris ke-5. Terus 3-nya diubah. Match. Lookup value-nya asal. Asalnya dikunci. Kenapa dikunci? Karena hanya ini aja. Dia enggak, kalau ke bawah nanti kalau nggak dikunci dia akan ganti. Titik koma, lookup array, informasi yang di sini range-nya. Dikunci juga. Titik koma, udah seperti ini. Index and match. Jadi dalam satu rumus ada rumus indeks dan match. Hasilnya Bogor. Kalau kita tarik akan memunculkan alamat Alexi, alamat Justin, dan Timothy Iksan gitu. Oke, itu indeks and match. Yang di bawahnya, misalkan kita mau cari menunya adalah latte ukuran jumbo. Ini latte jumbo. Oh, berarti harganya adalah 45. Kunci itu ketika kita menginginkan range-nya tidak berubah. Jadi tekan Fn, tekan F4 kalau udah bisa. Kalau belum Fn plus F4. Gitu. Bedanya dikunci sama enggak itu apa, Kak? Jadi misalkan gini ya. Ini yang udah kita kunci nih. Misalkan bagian ini, bagian match. Ini tidak ada kolom atau range yang kita kunci.
Terus kita mau cari Alexi, Justin, Timothy, Iksan. Terus kita seret aja ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dilihat, no, kita mau cari Alexi, Kak. Tapi kok range-nya dia turun. Nah, kenapa turun? Karena belum dikunci. Begitupun sama yang ini, error. Kenapa? Karena dia turun lagi gitu. Justinnya padahal informasinya di sini. Range-nya mulainya dari Timothy. Kalau mau dia nggak error, range-nya ini harus dikunci dengan cara apa? Tekan F4. Kalau F4 belum bisa, Fn plus F4. Jadi klik dulu tombol Fn terus F4. Kalau udah dikunci, kita tarik ke bawah. Nah, Alexi ada di berapa? Ada di baris 4. Oh, sorry. Nah, Alexi ada di baris 4, Justin ada di baris 2, Timothy ada di baris 3, Iksan ada di baris Iksan. Oh, jadi 4 Iksannya. No, sorry. Ini tidak. Oke. Nah, kalau nggak sesuai, pastiin dulu rumusnya, range-nya benar. Nah, ya, Iksan ada di baris 8. Gitu ya. Oke. Nah, untuk di bawahnya kita cari menu latte ukuran jumbo. Harganya berapa? Menggunakan index and match juga. Tadi kalau kita indeks aja gitu ya. Indeks, cari tentang apa? Informasi harga, berarti range-nya ini. Dikunci enggak, Kak, kalau kayak gini? Enggak perlu, tapi kalau mau kunci juga tidak masalah. Teman-teman lihat, ada yang kita seret enggak? Kita mau cari informasi di bawahnya enggak? Kalau enggak ada, enggak dikunci itu aman-aman aja. Tapi kalau kita mau cari informasi di bawahnya, kita harus kunci. Jadi di sini opsional, teman-teman boleh kunci, boleh enggak. Karena kita enggak tidak mencari informasi yang lainnya. Yang di bawah sini kan enggak ada yang perlu kita cari. Terus kalau kita lihat ya, latte ada di baris 1, terus jumbo ada di kolom 1, 2, 3, 4. Udah ketemu. Kalau muncul pagar ini artinya tempatnya kurang lebar gitu aja. 45. Nah, tapi rumus yang diinginkan adalah index and match. Jadi latte-nya itu ada di baris 1, jumbonya ada di kolom 4. Nah, gimana caranya kita mengubah 1 dan 4 ini dalam suatu rumus match gitu. Jadi match yang kita cari adalah latte, lookup array, latte-nya ada di sini, titik koma, ada di baris 1. Begitupun untuk ukuran, sama dengan match, kita cari jumbo, titik koma, lookup array, jumbonya ada di informasi sini, titik koma, 0. Nah, ini kalau langsung kita mengarah pada angkanya, ini kalau kita menggunakan rumus. Jadi, angka 1 dan 4 di sini diganti dengan rumus. Match, kita cari apa? Cari latte. Lookup array, latte-nya ada di array atau range sini, titik koma 0. Nah, ini untuk latte. Terus, untuk yang kolom 4, kita ganti match juga. Match, lookup value-nya kita cari jumbo, titik koma, lookup array-nya jumbo ada di sini, titik koma, 0. Udah. Hasilnya di sini juga sama. Kalau teman-teman mau ganti misalkan di sini cappuccino, cappuccino, hasilnya akan berubah
otomatis. Begitupun juga ukuran, misalkan ukurannya mau diganti small. Nah, gitu. Jadi rumus-rumus yang berkaitan di sel ini ketika kita ganti akan otomatis terganti harganya. Kira-kira itu ya teman-teman. Nah, oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom chat. Terus saya bilang bahwa rumus index and match ini mirip dengan VLOOKUP dan VLOOKUP. Kapan VLOOKUP dan VLOOKUP itu tidak berlaku? Nah, misalnya case-nya seperti ini teman-teman. Tadi kalau kita perhatikan di sheet pertama, baris pertama adalah ID-nya. Ini ID, item name, kategori, subkategori. Terus yang di sini, yang muncul adalah namanya dulu, baru ID-nya. Nah, kalau kita disajikan ID, disuruh mencari item name, kira-kira pakai VLOOKUP bisa nggak? Bisa nggak pakai VLOOKUP? Oke, kita coba ya. Misalkan pakai VLOOKUP. Oke, dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ID, titik koma, tabel array. Tabel array harus dimulai dari lookup value. Tabel array harus dimulai dari lookup value. Lookup value-nya adalah ID, berarti mulainya dari sini. Nah, yang kita cari apa? Item name. Loh, Kak, boleh nggak jalannya kayak gini? Nggak boleh. Jalannya harus dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kiri ke kanan, nggak ada informasi yang kita cari. Nah, seperti itu. Makanya ketika yang kita cari atau informasi yang tersedia itu di sebelah kanan, ini kan di sebelah kanan ya, dari apa yang kita cari, itu tidak berlaku rumus VLOOKUP. Walaupun sekilas sama ya teman-teman, dari yang sheet pertama, cuma letaknya aja yang beda. Ya udah Kak, saya ganti dulu posisinya. Boleh, silahkan teman-teman. Kalau misalkan ini mau saya edit dulu Kak, ini taruh sini, ini taruh sini. Jadi nanti informasinya ada di kanannya. Boleh, silahkan. Tapi kalau case-nya seperti ini gitu ya, itu tidak bisa menggunakan VLOOKUP. Nah, terus menggunakannya apa Kak? Menggunakan index and match gitu. Sama dengan index, kita mau cari tentang itemnya gitu. Boleh semuanya di select, boleh sampai sini aja ya. Sampai sini. Oke. Titik koma. Nah, kita mau cari apa nih? Row berapa, kolom berapa, gitu kan. Row-nya kan sesuai dengan ID-nya ini, gitu. Terus kolomnya kolom pertama misalkan. Nah, row-nya ini diganti dengan match. Lookup value-nya adalah ini, titik koma, lookup array. Ada di sini informasi nomor-nomor ID-nya, titik koma, jangan lupa teman-teman untuk dikunci, titik koma 0, kita tutup, terus yang belakang, Kak saya belakangnya langsung angka aja karena dia kan udah di depan Kak, gitu. Nggak usah match lagi, boleh. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini, dia ininya item name. Kenapa? Karena kita array-nya mulai dari atas. Jadi array-nya sesuai. Nah, ya. Tadi ya, index and match itu ngaruh pada array yang kita tuju.
Nah, ke bawahnya gimana? Ke bawahnya boleh diperjuangkan. Nah, terus untuk mencari kategori, subkategori, kategori dan subkategori, apakah harus index and match, Kak? Tidak. Kalau teman-teman mau pakai VLOOKUP, boleh. Kenapa? Karena kita lihat dulu. Informasinya ada di sini. Yang dicari ada di sebelah kanan-kanannya. Berarti bisa pakai VLOOKUP. Kak, saya pengennya pakai index and match. Boleh, silahkan. Caranya dengan cara yang sama di sini. Tinggal diganti informasi yang beda. Tapi saya udah kebiasaan sama VLOOKUP. Gampang VLOOKUP. Gitu, misalkan. Boleh, silakan. Lookup value-nya ini titik koma, tabel array-nya dari sini sampai sini. Gak usah dikunci karena kita ini kolomnya ya, aktifin kolomnya. Kolom keberapa? Kategori 1, 2. Gitu. 2, 0. Mantap. Di sini boleh kita copy. Ganti aja pada kolom 3. Ke bawahnya tinggal di klik dulu. Di klik dulu. Nah, ya. Jadi ini index and match, ini pakai VLOOKUP. Silahkan kalau mau dicoba menggunakan index and match. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau, misal ya, saya mau dia membandingin pakai index and match. Index, array-nya dari sini sampai sini, dikunci, titik koma, row-nya masukin match, lookup value-nya ini, titik koma, lookup array-nya berarti yang ini dikunci juga, titik koma, lookup array, terus mirip-mirip belum, dikunci, titik koma 0, terus kolom keberapa yang mau kita cari, misalkan ini kolom 1, 2, jadi 2. Ya, bawahnya itu kan. Nah, jawabannya sama persis. Jadi teman-teman boleh pakai VLOOKUP, boleh pakai index and match. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Nah, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau diulang sejauh ini untuk penjelasan di sheet 1, sheet 2, sheet 3, teman-teman? Kalau kecepatan ada yang ketinggalan, boleh silahkan sampaikan ya. Oke, mungkin nanti ada pertanyaan, saya lanjut ke yang terakhir, teman-teman. Di sini, gini, di terakhir masih kalau rumus VLOOKUP dikunci, kalau perintahnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau rumus VLOOKUP dikunci, maksudnya kapan menggunakan dikunci, kapan tidak dikunci gitu. Bagaimana? Iya, oke. Jadi, teman-teman, kapan kita mengunci suatu sel, mengunci suatu range, mengunci suatu tabel gitu ya.
itu tergantung kondisi soal atau pekerjaan atau apa ya, tugas yang kita hadapi gitu. Misalkan gini, ini kan kita cari informasi yang ada di atasnya nih, ya kan? Misalkan ini ya, langsung ke sini, langsung ke sini. Oke, sambil saya menjelaskan kapan kunci, kapan enggak, kita kerjakan di sini. Jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Oke, kita lihat dulu tabelnya. ID-nya ada di sebelah sini, item name-nya ada di sebelah sini. Kira-kira rumus yang digunakan apa? Tebak dulu. VLOOKUP Kak, index and match Kak, atau harus index and match Kak, VLOOKUP nggak bisa. Bisa keduanya Kak, kira-kira apa? Untuk mengisi di sini. Oke, ada yang jawab VLOOKUP. Ada yang jawab index and match Kak, itu enggak. Atau keduanya bisa Kak. Harus index and match Kak, misalkan gitu. Ayo, ada yang jawab lagi. Nah, oke. Bisa dua-duanya. Ya, kuncinya tadi apa? Ini yang mau kita cari, dan ini kuncinya atau lookup value-nya gitu ya. Lookup value ada di sebelah kiri, dan yang kita cari di sebelah kanan. Itu aman-aman aja. Bisa pakai VLOOKUP, bisa pakai index and match. Nah, kita pakai VLOOKUP dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah ini, titik koma. Nah, tabel array. Misalkan teman-teman tidak mengaktifkan kolom. Jadi tabel array-nya sesuai tabel aja. Jadi kayak gini. Tabelnya kan ini Kak. Terus yang mau kita cari cuma berhenti sampai sini. Nah, sorry. Benang. Nah, ini kan. Saya nggak mengaktifkan kolom A dan kolom B, tapi saya mengaktifkan langsung pada tabelnya. Tabel yang kita gunain adalah ini. Terus titik koma masuk ke call index 6. Kolom ke berapa? Ini kolom 1, ini kolom 2, titik koma 0. Oke. Ini tidak ada yang dikunci ya teman-teman. Seperti ini. Terus enter. Kejawab. Kalau ke bawahnya kira-kira gimana? Nah, ke bawahnya kalau kita langsung isi kan klik 2 kali, atau kita seret ke bawah, gitu kan. Nah, kita lihat nih, jawabannya memang benar, tapi apakah range-nya dia berubah atau tidak, gitu. Nah, di sini ternyata yang tadinya kita aktifkan dari judul sampai akhir, itu dia geser. Nah, untuk yang di sini, Kak, ini jawabannya juga benar kok, tapi apakah range-nya itu dia tetap? Enggak, dia bakal geser terus gitu. Jadi kapan kapan dikunci, kapan tidak dikunci, itu ketika ada soal seperti ini, kita berkaitan sama yang bawahnya. Bawahnya juga menggunakan ini terus. Ini harus digunakan terus-menerus. Gitu. Kalau ini digunakan terus-menerus untuk ke bawahnya, kita harus kunci. Informasi apa yang digunakan terus-menerus untuk menjawab soal di bawahnya, kita harus kunci. Walaupun ini benar, tapi tetap salah teman-teman. Karena range-nya harus dimulai dari awal. Kira-kira bisa dipahami kapan kita menggunakan kunci, kapan kita tidak menggunakan kunci. Oke. Nah, ini untung dia masih
sesuai sama informasinya. Misalkan ini ya, saya ganti informasinya, jadi kita cari yang ini. Oke, enter. Kita ganti. Nah, dia akan error. Kenapa error? Karena range-nya dia mulai ini ke bawah. Padahal informasinya kan ada. Dia ini, balon merah yang terus kita kembaliin ya. Makanya kita harus kunci. Nah, oke, kita kunci di sini. Range-nya F4. Kalau nggak bisa F4, berarti Fn plus F4. Ke bawahnya tinggal ditarik. Nah, terus, Kak, kok ada yang N per A itu apa? Itu memang error. Karena apa? ID-nya tidak sesuai atau tidak tercantum di sini. Nah, ada perintahnya. Jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Maksudnya, barang dengan ID ini dia tidak tersedia gitu. Errornya ini teman-teman ganti tulisan dengan produk tidak tersedia. Nah, bayangkan udah belum diganti ya tadi kondisional. Misalkan yang error-error ini munculkan seperti ini gitu. Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah if error. Taruh di bagian paling atas di sini, tambahkan di depan VLOOKUP if error. If error itu apa? Apabila rumus yang kita cantumkan itu muncul error, maka tampilkan produk besar semua aja ya. Produk tidak tersedia. Nah, artinya rumus if error, apabila nilai VLOOKUP ini tidak diketemukan atau dia error, gitu, maka maksudnya produk tidak tersedia. Error N per A ini akan berganti secara otomatis menjadi kata produk tidak tersedia. Nah, mungkin ada teman-teman yang Kak, kok ini bisa jadi merah sih gitu ya. Nah, itu di file soalnya saya lupa untuk menghapus conditional formatting, teman-teman. Nah, caranya gimana biar produk tidak tersedia ini muncul warna merah, Kak? Misalkan gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai conditional formatting di sini. Pilih yang paling atas, pilih yang equal to. Nah, equal to di sini, atau dihapus dulu ya. Dihapus dulu aja. Pengaturannya dihapus. Nah, kalau udah kan hitam semua. Gimana biar merah seperti tadi atau yang lainnya gitu ya. Pilih conditional formatting, pilih yang paling atas, pilih yang equal to. Ketik aja produk tidak tersedia. Produk tidak tersedia. Nah, di sini teman-teman bisa custom, bisa pilih red text-nya, berarti cuma tulisannya aja atau di custom aja. Misalnya kalau custom, pilih yang fill, mau diisi apa? Misalkan mau merah seperti ini. Oke. Kalau udah oke, ya. Jadi nanti secara otomatis ke bawah, jika kita muncul itu produk tidak tersedia, udah ke highlight sini. Oke teman-teman, waktunya juga sudah cukup, sekitar 45 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, silakan isi presensinya. Saya cukupkan kelas pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang teman-teman sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.